Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat Paskah untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya bukan hanya saudara yang merindukan beribadah bersama-sama kembali di GKI Gejayan Yogyakarta. Namun di sini kami mewakili seluruh aktivis, majelis jemaat, dan juga rekan pendeta. Kami juga mau menyampaikan bahwa kami pun sangat merindukan ibu bapak sekalian. Oleh karena itu, hari ini saya mewakili seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat Paskah untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Terima kasih untuk keterlibatannya di dalam ibadah live streaming. Salam untuk yang di Jayapura, Papua, yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, di Jakarta, di Sumatera, dan dimanapun saudara berada. Terima kasih untuk setiap keterlibatan ibu bapak sekalian di dalam ibadah live streaming, secara khusus pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini di dalam ibadah Paskah kita akan melihat dan mendengarkan apa yang hendak Tuhan katakan kepada setiap kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan gambar ini. Seseorang lahir, berkarya, mereka bertumbuh, berkarya, lalu kemudian mati. Itu adalah sebuah proses di dalam kehidupan yang wajar. Dan semuanya itu dialami oleh setiap kita. Dan saya rasa kita akan sepakat jika awal dari kehidupan itu ditandai dengan kelahiran. Maka tidak heran jikalau kita merayakan atau kita memperingati hari ulang tahun kita. Dan kita tentu setuju bahwa akhir dari kehidupan itu adalah kematian. Maka tidak heran juga saudara, jikalau kita kemudian memperingati hari kematian dari orang-orang yang kita kasihi. Tetapi rasanya kita belum pernah mendengar ada orang yang memperingati atau merayakan hari kebangkitannya. Kenapa itu ya? Karena memang belum pernah ada manusia yang bangkit dari kematian, membawa kehidupan, membawa harapan bagi seluruh dunia ini selain daripada Yesus Kristus. Maka hari ini peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah satu peristiwa yang luar biasa atau peristiwa yang tidak biasa. Mari kembali kita perhatikan bagian dari bacaan kita pada hari ini. Jikalau kita perhatikan dari ayat yang ke-7, Matius 28 ayat yang ke-7. Dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Dari ayat inilah maka GKI Gejayan memutuskan untuk mengambil tema Paskah 2020, ia ke Galilea, kamu kemana? Saudara, ini adalah satu tema yang cukup reflektif untuk kita pada saat ini. Coba sekarang kita bayangkan ya, kenapa ke Galilea? Mengapa bukan ke Bethlehem, saudara? Mengapa bukan ke Bethlehem tempat kelahirannya? Mengapa bukan ke Nazaret, tempat di mana Tuhan Yesus dibesarkan? Mengapa bukan pula ke Sungai Yordan, tempat Tuhan Yesus dibaptis? Bukankah tempat-tempat ini adalah tempat-tempat yang penuh dengan arti, tempat yang penuh dengan makna? Nah saudaraku, maka jika hari ini pada saudara ditanyakan pertanyaan yang demikian, ia ke Galilea. Kamu kemana? Saudara kira-kira mau kemana saudaraku? Ya, kalau kita mau menjawab dengan situasi saat ini, maka mungkin kita akan bingung menjawab saudara ya. Kenapa gitu ya? Karena
pemerintah dalam situasi pandemi virus corona ini sangat menghimbau supaya kita stay at home. Nah, persoalannya adalah begini, kalau iya ke Galilea, masa saya stay at home? Masa saya ada di rumah? Nah, saudaraku, tentu ini satu jawaban yang bagi saya secara pribadi ini adalah bukan jawaban yang salah. Bukan pula ini sekedar lelucon itu ya. Mengapa? Mari kita kembali melihat stay at home ini dalam kerangka yang lebih luas. Karena apa? Karena dengan stay at home kita bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan, saudaraku. Selain nanti kita juga akan melihat mengapa Tuhan memerintahkan Maria Magdalena dan juga kepada para muridnya untuk mereka pergi ke Galilea. Yang pertama, jikalau kita lihat dengan situasi saat ini, dengan stay at home, maka sebenarnya kita diajak untuk berdoa, saudara. Kita juga diajak untuk mengevaluasi keberadaan diri kita masing-masing. Dan tidak hanya itu, saudara. Mengapa dengan stay at home kita bisa melakukan banyak hal? Stay at home menghadirkan harapan bagi begitu banyak orang. Dengan kita, saudara menjaga diri masing-masing, maka kita sesungguhnya sedang menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita ikut berpartisipasi di dalam memutus rantai COVID-19 ini. Dan tidak hanya itu, saudara, yang terpenting adalah ternyata dengan stay at home kita tetap bisa memberitakan kabar baik. Kita tetap bisa menyampaikan, kita tetap bisa menyerukan bahwa di dalam Dia ada harapan. Sekalipun dunia saat ini sedang putus asa. Melalui apa, saudara? Tentunya melalui setiap hal positif, kata-kata positif, dukungan motivasi positif yang bisa kita berikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita belajar bahwa mereka yang saat ini terdampak, mereka yang saat ini harus berhadapan dengan COVID-19, mereka bukan dihindari. Mereka bukan untuk dihindari, saudara. Tetapi mereka justru menjadi bagian yang harus kita tolong, yang harus kita rangkul, yang harus kita rengkuh, saudaraku. Dan tidak hanya itu, ternyata dengan stay at home itu tidak menyurutkan niat baik kita untuk melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, yang baik untuk sekitar kita. Kalau tadi di awal kita sudah melihat beberapa gambar yang ditunjukkan, mari saudara kita akan kembali melihat bahwa ternyata sekalipun kita ada di rumah, kita sudah ambil bagian di dalam begitu banyak hal. Kita lihat yang pertama, saudara, kita sudah melakukan beberapa hal sebagai berikut, termasuk di dalamnya penyemprotan disinfektan di RW 38 gitu ya. Lalu kemudian ada yang lainnya, pemberian hand sanitizer dan masker kepada beberapa pihak, walaupun tidak semua bisa kita jangkau, tetapi kita melakukan hal yang paling baik, melakukan hal yang paling maksimal. Lalu kemudian kita juga memberikan fasilitas cuci tangan untuk beberapa tempat dan juga rumah sakit. Lalu kemudian kita bisa melihat ada bagian kita juga untuk sesama kita yang mereka hari ini harus berjuang untuk menghidupi keluarga mereka. Dan tidak lupa kita juga ambil bagian bagi orang tua yang saat ini juga terdampak, mereka kaum yang sangat rentan dan juga banyak orang di sekitar kita dengan apa yang bisa kita berikan. Dan masih banyak lagi yang lainnya, saudara. Dan saat ini mewakili Majelis Jemaat GKI Gejayan, izinkan saya untuk boleh mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk setiap partisipasi yang Bapak Ibu berikan kepada kami, untuk kami boleh kembali salurkan setiap berita baik, setiap harapan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kami menantikan terus partisipasi dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Hari ini kita diajak untuk kembali mendalami mengapa Galilea. Galilea itu adalah satu pertanyaan yang cukup penting yang harus kita pahami bersama. Mengapa ke Galilea? Yang pasti, yang pertama saudara, kita didorong saudara. Kita didorong untuk tidak terus diam di dalam kubur keputusasaan. Kita didorong untuk keluar dari kubur ketakutan kita. Mengapa gitu ya? Karena kebangkitannya itu membawa kehidupan. Kebangkitannya itu membawa satu harapan. Kebangkitannya itu membawa kabar baik. Maka di sini Tuhan mau katakan supaya berita baik itu tidak berhenti hanya kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain yang disebutkan di dalam teks kita pada pagi hari ini. Tetapi Tuhan mengatakan, pergilah dan katakanlah kepada saudaraku, kepada para muridnya saudaraku. Jadi yang mau dikatakan mengapa ke Galilea, itu berarti kita diajak untuk keluar. Kabar baik itu bukan hanya untukmu, kabar baik itu bukan hanya untukku, tetapi kabar baik itu untuk kita semua. Ini jawaban yang pertama, mengapa ke Galilea? Dan tidak hanya itu saudara, supaya apa? Supaya semua itu tergenapi seperti apa yang disampaikan oleh bacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, melalui peristiwa yang pertama, kita akan melihat satu persatu. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa ketika batu penutup kubur itu terguling. Ini diawali dengan kepergian dua orang perempuan, Maria Magdalena dan disebutkan Maria yang lainnya. Mereka pagi-pagi benar pergi ke kubur Yesus dengan sebuah tujuan apa? Mereka hanya punya kerinduan untuk meminyaki mayat Yesus dengan rempah-rempah sebagaimana tradisi yang biasa mereka lakukan. Hanya itu saudara yang mereka ingin lakukan pagi-pagi benar. Mengapa? Karena mereka tidak sempat ambil bagian dalam hal itu. Karena kematian Kristus itu menjelang sore dan itu mendekati peristiwa Sabat, hari Sabat saudara. Maka mereka mengambil waktu yang lain. Dan waktu yang lain yang mereka pilih itu adalah setelah hari Sabat menjelang fajar menyingsing. Namun di sana muncul persoalan. Ketika mereka sudah mengambil waktu yang lain, mereka berjalan, lalu kemudian mereka kembali memikirkan siapa nanti yang akan membuka, siapa nanti yang akan menggulingkan batu kubur itu. Tentu bagi seorang wanita, sekalipun digabung dua orang wanita, maka penutup kubur itu bukan batu yang ringan saudara. Ada keputusasaan saudaraku, ada keputusasaan. Tetapi dari sinilah mereka dapat melihat satu peristiwa yang luar biasa. Walaupun mereka tidak mampu, manusia terbatas saudara, tetapi Tuhan ternyata tidak meninggalkan mereka sendirian. Batu penutup kubur yang berat itu menjadi satu tanda bahwa manusia itu lemah. Saudara dan saya itu lemah. Sekalipun mungkin kekuatan kita itu digabungkan, maka tentu itu tidak akan menjamin bahwa kita akan menjadi kuat saudara. Sedangkan batu penutup kubur itu boleh terguling itu oleh karena seseorang atau pribadi di luar mereka. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam keterbatasan inilah kita diajak boleh melihat bahwa batu besar itu adalah persoalan. Batu besar itu adalah persoalan Maria Magdalena dan Maria yang lain, tetapi hari ini kita diajak untuk kembali melihat apa batu besar yang ada di hadapan kita pada saat ini. Setiap kita tentu punya batu besar itu masing-masing saudara, yang kadangkala membuat kita menjadi putus asa. Contoh yang saat ini sedang kita alami bersama, batu besar itu adalah pandemi COVID-19
Yang bahkan kalau kita mau bertanya, kira-kira kapan ini selesai, saudara? Karena ketika ini tidak ada jaminan kapan akan selesainya, ini sungguh akan menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Tidak sedikit orang yang sudah mulai pesimis menjalani kehidupannya. Belum lagi kalau kita melihat ada keluarga, anggota keluarganya yang harus mengalami sakit oleh karena virus corona ini. Dan belum lagi kita melihat bagaimana ketika bagian dari anggota keluarga mereka yang turut ambil bagian di dalam merawat orang lain, dan lalu kemudian mereka terkena kembali virus corona itu, dan pada akhirnya Tuhan memanggil mereka, saudara. Nah, ini menjadi sebuah persoalan, menjadi batu besar, saudaraku. Nah, lalu kemudian batu besar yang lain adalah masalah pekerjaan. Oh, tidak sedikit, saudara, perusahaan yang hari ini mulai gulung tikar, saudara. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang hari ini harus tutup. Tidak sedikit orang yang hari ini gajinya harus dipotong. Tidak sedikit orang yang hari ini harus di PHK atau dirumahkan bahkan tanpa pesangon. Dan tidak akan tahu sampai kapan peristiwa ini berakhir. Karena ini bisa memberi dampak yang cukup luas bagi perekonomian dunia. Dan hari ini kita juga mau melihat, saudara, bahwa ternyata ada batu besar yang lain. Tidak sedikit keluarga atau rumah tangga yang hari ini mulai tidak damai sejahtera. Kenapa? Tabungan mulai menipis, sedangkan tuntutan kebutuhan untuk istri, untuk anak, untuk suami, untuk orang tua itu juga terus berjalan. Saudaraku, di sini kita perlu mengakui bahwa batu besar penutup kubur itu pasti akan membuat kita putus asa, akan membuat kita takut, gelisah, pesimis, hilang pengharapan. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia yang bangkit membiarkan Maria Magdalena dan Maria yang lain itu tenggelam di dalam keputusasaan, saudara? Ternyata tidak. Dia tidak membiarkan mereka tenggelam di dalam keputusasaan. Seorang malaikat menggulingkan batu penutup kubur itu. Nah, dari sinilah kita diajak untuk kembali merenungkan, jikalau dia tidak membiarkan mereka tenggelam di dalam keputusasaan pada saat itu, maka dia, Tuhan yang sama, Tuhan yang bangkit untuk kita semua, dia juga tidak akan membiarkan saudara dan saya tenggelam di dalam keputusasaan dan terus tenggelam di dalam ketakutan kita. Maka apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Yang harus kita lakukan adalah hadir bagi orang lain, saudaraku. Hadir bagi sesama kita yang sama, mereka juga punya batu yang besar di hadapan mereka. Mungkin kita bertanya, Bu, apa tidak salah? Di hadapan saya saja ada batu besar, saudara. Tidak salah, saudaraku. Dengan satu keyakinan, dengan percaya kita kepada Tuhan, kalau sampai hari ini kita ada, itu semua tidak lepas dari pemeliharaan Tuhan. Mungkin batu besar itu tidak hilang serta-merta dari hadapan kita. Tetapi kita boleh melihat bahwa Tuhanlah yang akan menolong saudara dan saya untuk kita boleh melewati batu besar yang ada di depan kita. Nah, kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan untuk melewati batu besar itu, maka kita juga diajak untuk kembali menolong sesama kita dengan batu besar yang ada di hadapan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayo mari kita saling bahu-membahu melewati batu besar itu bersama-sama. Jikalau Maria Magdalena dan Maria yang lain pada saat itu diutus untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada para murid, maka hari ini saudara dan saya kita diajak dan diutus keluar untuk boleh memberitakan kabar baik ini bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu peristiwa yang pertama, peristiwa batu penutup kubur Yesus terguling. Lalu kemudian, apakah persoalan mereka selesai?
Apakah batu itu sudah berhenti di situ, saudara? Ternyata tidak, saudara. Dengan sebuah harapan yang besar, ketika pintu kubur itu sudah terbuka, mereka dapat menemukan Yesus ada di dalam sana. Tetapi kita lihat bersama, apakah mereka menemukan Yesus di dalam sana, saudara? Tidak, saudaraku ya. Mereka tidak menemukan Yesus di dalam kubur tersebut, saudara. Nah, saudaraku, inilah kehidupan. Yang saya mau katakan adalah seringkali Tuhan mengizinkan kita melewati persoalan demi persoalan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua ini menjadi bagian perenungan kita, dikatakan dia tidak ada di dalam kubur. Dia tidak ada di dalam kubur. Tidak ada, saudaraku. Oleh karena itu Tuhan mengatakan lewat malaikatnya, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ia mendahului kamu ke Galilea. Saudaraku, di dalam keputusasaan, di dalam ketakutan yang dihadapi oleh Maria Magdalena dan juga Maria yang lain, Tuhan mengatakan janganlah takut, saudara. Dia sekali-kali tidak membiarkan kita tenggelam dalam keputusasaan. Dia tidak sekali-kali membiarkan kita tenggelam di dalam ketakutan. Kalau dia hadir mengenyahkan ketakutan kita, memberi kita kekuatan, mendorong kita kembali untuk keluar. Untuk apa, saudara? Untuk kita juga boleh menolong orang-orang yang hari ini di sekitar kita mengalami ketakutan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita boleh melihat di sekitar kita. Lihatlah kanan kiri kita, saudara. Mungkin ada orang yang hari ini sedang menangis. Mereka putus asa. Mereka tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Mungkin mereka hari ini menangis bagaimana dengan keluargaku. Apa yang besok akan kami makan. Bagaimana dengan sekolah anak-anakku. Mungkin hari ini kita akan bertemu, lihatlah kanan kiri saudara. Mungkin kanan kiri kita itu adalah suami kita. Mungkin kanan kiri kita itu adalah istri, anak-anak, saudara, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Katakanlah kepada orang yang ada di samping saudara, jangan takut, jangan takut. Ia tidak ada di sini, sebab ia sudah bangkit dan ia sudah mendahului kamu ke Galilea. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kembali kita merenungkan bahwa kebangkitannya menyadarkan setiap kita bahwa dia sudah tidak ada lagi di sini. Dia tidak ada lagi di dalam kubur ini. Maka tidak layak jikalau kita tetap ada di dalam kubur itu. Tidak layak jikalau kita ada di dalam kubur keputusasaan, di dalam kubur ketakutan itu. Yang berikutnya saudara menjadi perenungan kita. Mengapa ke Galilea? Poin ini menjadi satu poin yang penting untuk kita boleh kembali pahami bersama. Ada apa di Galilea? Kalau tadi pertama kita boleh melihat bahwa Tuhan punya kerinduan supaya mereka boleh melihat Yesus di Galilea, saudara. Tetapi poin yang berikutnya adalah kita melihat bukan hanya untuk kembali mengenang apa yang sudah dilakukan oleh para murid dan juga Yesus di dalam pelayanan mereka, saudara, selama mereka ada di Galilea. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa supaya mereka, supaya saudara dan saya, supaya kita boleh melihat dia tidak mati, tetapi dia hidup. Dengan satu realitas, jikalau dia hidup, maka setiap umat akan ditolong, setiap saudara dan saya akan ditolong untuk boleh kembali menjalani hidup ini dengan penuh semangat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa bahwa setelah Tuhan Yesus disalibkan, para murid memilih untuk mengurung diri mereka. Mengapa itu ya?
oleh karena mereka mengalami ketakutan yang sangat. Maka disinilah perintah Tuhan sangat jelas, pergilah ke Galilea. Aku sudah mendahului engkau ke Galilea, supaya enyahlah ketakutan mereka itu, oleh karena mereka boleh melihat Yesus telah bangkit. Dan kemudian yang berikutnya, mengapa Galilea, saudara? Kita bisa melihat di bagian yang selanjutnya. Yesus ingin mengajak mereka untuk boleh mengevaluasi relasi dan juga panggilan mereka serta identitas mereka. Mereka diajak untuk pergi ke Galilea bukan tanpa tujuan, saudara. Tetapi dalam hal ini para murid sedang diajak untuk kembali mundur, untuk kembali retreat, saudara. Supaya mereka boleh kembali mendapatkan panggilan hidup mereka. Kenapa, saudara? Bukan satu kebetulan ketika Yesus memanggil para murid-muridnya itu yang mula-mula itu di Galilea. Dan disitulah kita bisa menemukan bahwa Tuhan tidak hanya berkenan mereka menjadi penjala ikan, tetapi Tuhan juga menginginkan, merindukan mereka boleh menjadi penjala manusia. Perhatikan saudaraku, bagi Petrus, bagi Andreas, bagi Yakobus, bagi Yohanes, Danau Galilea itu adalah tempat untuk mereka mencari nafkah, saudara. Dan kita tahu bahwa setelah kematiannya pun membuat mereka di dalam ketakutan ingin kembali kepada pekerjaan atau profesi mereka yang lama, saudara. Disinilah mengapa Tuhan Yesus memerintahkan supaya mereka pergi ke Galilea. Mereka diajak untuk kembali melihat ke belakang, bahwa mereka itu bukan lagi penjala ikan, tetapi mereka itu adalah penjala manusia. Ya, dengan demikian berita Paskah pada hari ini mengajak saudara dan saya untuk kembali mengevaluasi panggilan, relasi, dan identitas kita di dalam Tuhan. Mari kita mundur sejenak, saudara, mengingat kembali apa sesungguhnya panggilan hidup kita. Panggilan hidup kita adalah menjadi penjala manusia. Maka dari itu menjadi pertanyaan yang harusnya kita jawab masing-masing, saudara. Kalau Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, pergilah ke Galilea, maka kira-kira di manakah Galilea saudara dan saya? Di manakah Galileaku, saudara? Tidak mungkin kita pergi ke Galilea sana, saudara ya. Dan terkait dengan situasi yang terjadi saat ini, maka kalau bagi saya, Galileaku itu adalah rumahku. Rumah, saudara. Home, ya, keluargaku. Maka melalui kehidupan di rumah, saya diajak untuk kembali mundur ke belakang. Saya diajak untuk kembali mengevaluasi panggilan hidup saya, identitas saya. Nah, saudaraku, yang harusnya terjadi adalah jikalau dia ada di dalam rumahku, maka saat ini aku menjumpai dia yang bangkit. Jikalau dia ada di dalam keluargaku, maka hari ini dia yang bangkit itu juga boleh dilihat dan dirasakan, dijumpai oleh setiap anggota keluargaku. Kalau dia ada di dalam keluargaku, maka saya mau katakan bahwa ketakutan, keputusasaan itu tidak berhak ada di dalam rumahku, saudara. Mari kembali kita lihat rumah kita. Mari kembali kita lihat keluarga kita masing-masing. Yang berikutnya, saudaraku, dengan stay at home pun ternyata saat ini kita, saudara dan saya sedang ada di Galilea. Di Galilea kita masing-masing, saudara. Apakah esensi dari penjala manusia, saudara? Menjala manusia artinya adalah membawa orang lain mengenal Tuhan dan membawa orang lain untuk boleh menerima Tuhan. Dan saat ini menjadi satu pertanyaan yang cukup serius. Apakah di rumahku sendiri? Apakah di keluargaku sendiri dengan stay at home tadi, saudara? Apakah suamiku? Apakah istriku? Apakah anak-anakku
mereka sungguh sudah menerima Tuhan, mereka sungguh sudah mengenal Dia sebagai Tuhan. Apakah melalui kehidupanku mereka boleh bertemu dengan Yesus yang bangkit itu, Yesus yang hidup, Yesus yang memberikan harapan, atau justru sebaliknya? Saudaraku, saat ini dengan kita ada di rumah, kita diajak kembali untuk boleh men-sharekan tentang Dia, Sang Juru Selamat yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Maka hari ini dengan tinggal di rumah, saudaraku, mari kita evaluasi kembali panggilan kita masing-masing. Kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Dimulai dari mana? Dimulai dari rumahku, dimulai dari keluargaku. Lalu kemudian yang berikutnya menarik untuk boleh kita juga renungkan, saudara. Stay at home menjadi sarana untuk Tuhan Yesus mengingatkan dan menegur kita kembali. Jangan-jangan selama ini yang kita prioritaskan itu adalah ikan dan bukan manusia, saudara. Bukan salah jikalau kita memprioritaskan ikan, saudara. Tetapi di sini kita diajak untuk melihat bukan salah kalau kita memprioritaskan pekerjaan, memprioritaskan karir kita, memprioritaskan studi kita, cita-cita kita, semua yang baik di tengah dunia ini. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Namun ketika saudara dan saya lupa dengan panggilan kita bahwa hidupku, hidupmu itu bukan hanya bicara tentang ikan, tetapi Yesus mengajak kita juga berbicara tentang manusia. Siapa manusia itu? Ya orang-orang yang ada di sekitar saudara dan saya. Mereka itu tidak jauh, mereka itu adalah keluarga kita. Maka mari hari ini di dalam ibadah Paskah kembali kita renungkan mana yang selama ini menjadi prioritas kita, saudara. Apakah kita memprioritaskan ikan di atas segalanya, atau kita memprioritaskan manusia di atas segalanya? Tuhan rindu supaya kita boleh mengevaluasi itu semua. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini berita Paskah mengajak kita untuk keluarlah dari kubur keputusasaanmu. Keluarlah dari kubur ketakutanmu. Kenapa? Karena ia tidak ada lagi di dalam kubur itu. Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit dan ia sudah mendahului ke Galilea. Yang kedua, saudara, mari kembali kita evaluasi mana yang selama ini kita prioritaskan. Apakah ikan atau manusia? Yang ketiga, jangan lupakan panggilan hidup kita, saudaraku. Ingatlah panggilan kita, ingatlah identitas hidup kita. Karena Paskah itu berarti pergilah dan jadilah penjala manusia. Kita diajak untuk boleh membawa orang-orang di sekitar kita mengenal dan menerima Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudaraku, ada sebuah gambar yang mungkin ini menjadi satu gambar meme yang mungkin lucu, saudara. Tetapi gambar ini menyiratkan saudara dan saya, kita semua untuk kembali kita boleh melihat di tengah era milenial ini, saudara. Yang mana kita seringkali gemar untuk selfie ya, atau foto bersama dengan orang lain. Maka hari ini ketika dia bangkit, gambar ini mau menunjukkan bahwa banyak orang yang cepat-cepatan gitu ya, rindu untuk boleh mengambil momen itu, mengambil gambar itu. Dan biasanya kalau sebuah foto, sebuah gambar itu sudah ada di dalam handphone kita, maka yang akan kita lakukan apa, saudara? Kita segera akan mempostingkannya. Ya, kalau dengan kondisi era milenial saat ini, kita akan segera mempostingnya. Kita tidak menyimpannya sendirian, saudara. Kita akan segera memviralkannya. Maka yang saya mau katakan adalah jikalau kita sudah melihat, kita sudah mendengar berita baik itu, berita Paskah pada hari ini, saudara, kita diajak untuk tidak menyimpannya sendiri. Ayo saudara,
viralkan kebaikannya. Mari kita viralkan kehidupan yang Dia berikan untuk kita semua. Mari kita viralkan bahwa di dalam Dia ada harapan. Sekalipun dunia sekeliling kita ada di dalam keputusasaan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa.